Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam Pastor Message hari ini. Sebelum kita mulai, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami untuk kami dapat menangkap dan mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin menjelaskan dirinya seperti pokok anggur, ya. Dan orang-orang percaya itu seperti ranting-rantingnya. Ranting selalu menyatu dengan pokok atau batang utama. Ayat ini sangat menarik buat saya Bapak Ibu. Karena di situ dijelaskan bahwa sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, pikiran saya mengatakan bahwa kondisi ini tidak mungkin terjadi, sebab ranting itu biasanya selalu menyatu, selalu nempel dengan pokok atau batang utama. Cukup lama saya merenungkan akan hal ini Bapak Ibu. Karena dalam kondisi wajar, ranting ini selalu menyatu dengan pokok atau batang utama. Rupanya ada kondisi tertentu yang membuat ranting ini tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu ketika ranting ini tidak mendapatkan suplai kehidupan dari batang utama, ya, sehingga menyebabkan ranting ini menjadi kering dan tidak menghasilkan buah. Ketika saya sedang mengantri di SPBU yang biasa saya sering datangi, tidak seperti biasanya mata saya tertuju kepada pohon anggur yang ada di SPBU itu. Secara khusus mata saya melihat ada ranting dari pohon anggur itu yang patah, tetapi masih nempel pada pokok itu. Nah, ketika saya memperhatikan itu, saya mendapatkan sebuah impresi yang begitu kuat di dalam diri saya. Ada sebuah kata yang mengatakan perhatikan itu. Nah, ketika kata itu muncul, saya rasakan hati saya seperti berkobar-kobar. Kira-kira seperti inilah gambar ranting yang patah, Bapak Ibu. 2 minggu kemudian, saya datang lagi ke SPBU tersebut dan saya khusus melihat pohon ranting yang patah itu. Ternyata ranting itu sudah menjadi kering, Bapak Ibu. Tetapi masih menggantung. Jika ranting itu disentuh saja, mungkin ranting itu akan jatuh ke tanah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita mengampuni orang yang bersalah pada kita tanpa batas, ya, menghormati orang tua, ya, lalu jangan membenci, ya, lalu apalagi, tetaplah berdoa, ya, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, ya kan, kasihilah musuhmu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan masih banyak lagi. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang memposisikan diri seperti ranting yang patah itu, Bapak Ibu. Ironisnya, meskipun kita tidak melakukan kebenaran firman, kita menganggap bahwa diri kita masih tinggal di dalam Yesus, hidup kita masih melekat pada Yesus, hidup kita masih melekat pada pokok anggur, ya. Kita anggap hidup kita ini baik-baik saja, ya, karena kita merasa mengasihi Yesus. Buktinya usaha kita masih lancar, bisnis kita masih bagus, dan sebagainya. Bapak Ibu, hidup dalam dimensi anggap seperti ini sangatlah berbahaya. Karena akan membuat kerohanian kita menjadi kering dan semakin kering tanpa kita sadari. Sebab ranting yang patah
tidak dapat lagi menerima suplai kehidupan dari sumbernya, dari batang utama, dari pokok pohon itu. Mungkin bisa cukup lama kita hidup di dalam anggapan seperti ini, ya Bapak Ibu. Jika kita tidak cepat menyadari dan bertobat. Dan akhirnya kita akan seperti ranting yang kering dan siap dibakar. Dalam surat Yakobus 1 ayat 22 menasihatkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu, dikatakan kita jangan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika demikian, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita oke, kita menganggap diri kita baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya kita sedang memposisikan diri sebagai ranting yang kering. Ya. Nah, Nabi Hagai berkata di dalam Hagai 1 ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kondisi kerohanian kita, kerohanian saya dan kerohanian Bapak Ibu semua, agar kita boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.